Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Alan tengah meminta pertolongan kepada orang yang bernama Amral. Jika Amral ingin menghabisi dirinya, maka habisi saja, asalkan jangan membunuh anaknya. Sehingga saat Amral keluar dari mobil, tiba-tiba 20 tahun kemudian setelah insiden tadi, kita diperlihatkan pada pria bertopeng tengah ditodong senjata oleh bapak-bapak tua. Saat si bapak menembak pria tersebut, ternyata tembakannya tidak masuk atau tidak kena, sampai akhirnya dan inilah telekinesis. Dan cerita akan berfokus pada 3 pria bernama Fadli, Lee, dan Arul. Mereka mampu menggunakan pikirannya untuk mengendalikan sebuah objek dari jarak jauh. Di dalam mobil mereka tengah mengintai seseorang, namun saat yang diintai malah muncul, ketiganya pun langsung bergegas untuk menyergap pria tersebut. Oke, stand by. Saat akan masuk toko, ternyata pintunya dikunci. Namun dengan kemampuan yang Fadli miliki, akhirnya bisa membuat pintu itu dibobol secara yang tak masuk akal. Setelah terbuka, Fadli menyuruh Lee dan Arul untuk berjaga di luar. Ditakutkan terjadi hal mengerikan, sedangkan Fadli akan mencoba masuk untuk meringkus pria tersebut. Di dalam, Fadli disuruh untuk keluar karena toko sudah tutup, di mana Fadli mengaku ia adalah polisi dan menunjukkan sebuah rekaman video, yang mana video itu menunjukkan bahwa si bapak lah yang membunuh pria itu. Namun si bapak mengaku ia tak membunuhnya karena tidak ada bukti, bahkan tidak menyentuhnya. Fadli di sini mengungkapkan bahwa dia dihabisi oleh kekuatan telekinesis karena dalam rekaman tersebut ada si bapak, sehingga Fadli pun mengatakan bahwa dirinya bukan polisi, melainkan bagian dari organisasi NTSF, sebuah tim yang memburu individu berdarah campuran yang tidak terdaftar dalam NTSF. Fadli juga menyuruh si bapak untuk menyerahkan diri, tetapi dengan si bapak, Lee dan Arul pun disuruh masuk ke dalam. Fadli menyuruh mereka untuk membersihkan mayatnya, di mana Arul mengatakan, "Hah? Mati lagi? Kapan menangkap secara hidup Fadli?" Begitu katanya. Tak mau pusing, Fadli pun menyuruh membersihkan saja dan tak usah cerewet karena tak mudah untuk menginterogasinya. Setelah itu ada sebuah narasi menyampaikan orang-orang seperti mereka ada di seluruh dunia. Di setiap negara pasti memiliki komunitasnya tersendiri. Di negara ini NTSF lah yang berkuasa. Mereka hidup di balik bayangan manusia, di tempat-tempat yang tersembunyi dan jauh dari keramaian. Dan inilah kumpulan organisasi NTSF. Ketua mereka bernama Rahman mengadakan sebuah rapat besar. Selama bertahun-tahun NTSF didirikan untuk menjaga keselamatan publik serta orang-orang seperti mereka. Namun untuk pertama kalinya, kini NTSF berada dalam ancaman yang sangat berbahaya. Semua anggota NTSF diwajibkan terlibat dalam operasi ini yang akan dilakukan dalam skala besar. Rahman kemudian menunjukkan gambar Amral, sosok yang muncul di awal. Ternyata Amral adalah mantan anggota NTSF berpangkat tinggi yang mengkhianati organisasi
organisasinya sendiri 20 tahun lalu. Setelah itu, Amral mendirikan organisasi sendiri yang disebut TLM, Telekinesis Liberation Movement. TLM merupakan kelompok yang terdiri dari orang-orang berdarah campuran, yaitu individu yang hanya memiliki satu orang tua dengan darah telekinesis. Pernikahan seperti itu dilarang dalam undang-undang NTSF karena secara ilmiah orang berdarah campuran memiliki IQ lebih rendah dibandingkan manusia biasa, bersifat liar dan sulit dikendalikan. Dari sinilah NTSF membentuk misi untuk menghancurkan TLM. Operasi ini hanya akan dijalankan oleh anggota NTSF berpangkat tinggi. Rahman juga memperlihatkan seorang pria bertopeng yang sebelumnya muncul bernama Lang, yang sangat mungkin memiliki identitas asli sebagai Amral. Selain itu, Rahman telah menangkap dua anggota TLM. Keduanya memiliki tato di dada yang melambangkan kesetiaan mereka terhadap TLM. Oleh karena itu, Rahman memerintahkan seluruh anggotanya untuk memburu Amral dalang dibalik TLM karena dikhawatirkan Amral akan mengambil alih NTSF. Setelah itu, Fadli menghadap Rahman untuk meminta izin membunuh Amral, orang yang telah membunuh ayahnya, di mana orang yang bernama Japar pun memberi peringatan kepada Fadli untuk berhati-hati. Hingga setelah Fadli keluar, Japar mengucapkan kegelisahannya kepada Rahman bahwa sudah banyak anggota NTSF yang telah gugur, dan kalau benar Amral adalah si manusia bertopeng, maka NTSF berada di bawah ancamannya. Saat sedang makan di kantor, Fadli memikirkan cara bagaimana menangkap Elang karena bagaimanapun Elang sangat kuat. Ia tak hanya mempunyai kekuatan telekinesis saja, Elang memiliki kekuatan yang tak dimiliki Fadli, Li, dan Arul. Elang punya kekuatan pirokinesis, telepati, bahkan teleportasi kemanapun yang dia mau. Namun bagaimanapun juga dan sekuat apapun pasti mempunyai kelemahan. Tiba di rumah, Fadli menanyakan kondisi ibunya pada teman si ibu. Ternyata ibu Fadli sedang sakit. Namun kita dibuat heran saat melihat hal yang seharusnya diambil pakai tangan pun mengambil tisu 3 biji saja harus menggunakan kekuatan telekinesis, dan itu cukup membuat saya molongo. Anti dah bagi dia obat. Di kamar, si ibu terbangun saat Fadli menghampirinya. Sang ibu menanyakan keberadaan adiknya yang hilang bernama Ali. Fadli berjanji akan menemukan Ali asalkan si ibu istirahat terlebih dahulu. Keesokan harinya, di ruang tahanan, Li dan Arul menunggu Fadli yang tengah menginterogasi seorang tawanan dari kelompok TLM. Namun saat Fadli keluar dari ruangan, tawanan tersebut ternyata telah tewas. Arul sempat ingin meluapkan kekesalannya kepada Fadli karena setiap tawanan TLM yang ditangani olehnya selalu berakhir mati. Saat mereka hendak membersihkan jasad itu, Arul mengungkapkan kecurigaannya. Ia yakin ada seorang mata-mata di dalam anggota NTSF. Dalam ruangan rapat, Arul tiba-tiba menunjuk dan menatap tajam pada seseorang bernama Rojak. Sehingga Raza, cukuplah. beruntung Fadli segera datang menghentikan situasi. Rojak lalu menegur Arul, memperingatkannya agar menghormati mereka yang memiliki pangkat lebih tinggi. Setelah cekcok itu mereda, Fadli diberitahu mengenai dugaan adanya seorang mata-mata di dalam organisasi. Namun Arul hanya menatap tajam ke arah Rojak. Tak seorang pun benar-benar mencurigainya. Fadli kemudian menegaskan agar mereka tak perlu memikirkan Rojak. Fokus utama mereka adalah menemukan anggota TLM serta menggali informasi mengenai keberadaan Elang. Mendengar itu, Arul menimpali dengan nada kesal. Satu-satunya cara menemukan Elang adalah dengan cara menangkap TLM hidup-hidup dan menginterogasi mereka, bukan asal membunuh. Jika semua target terus dihabisi, kapan mereka akan mendapatkan informasi? Arul juga menambahkan bahwa jika Fadli mau bersabar, mungkin sejak lama ia sudah menemukan adiknya. Mendengar hal itu, Fadli menantang Arul untuk menemukan adiknya, dan jika berhasil, ia berjanji kepada Arul atas nama ibunya bahwa ia tidak akan membunuh lagi kalau Arul bisa menemukan Ali. Disetelkan mesin kau tu. Baik Tuan. Tak lama setelah Arul pergi, Han memberikan informasi kepada Fadli dan Li untuk melakukan misi memburu Elang, dan katanya Rojaklah yang memberikan informasi tersebut. Mana Razak? Razak tak ada. Dia ada mission lain.
Saat melihat anggota TLM, Fadli, Li, dan Han pun langsung mengejar sampai akhirnya dan ya, saat akan menabrak satu anggota TLM yang tertembak, muncullah Lang dengan kemampuan telekinesisnya. Ia bisa menggulingkan mobil yang dikendarai Fadli. Di sana Fadli langsung menyuruh Li dan Han untuk segera mengejar orang-orang tadi. Setelah menghabisi orang yang terkena tembakan tadi, tiba-tiba Lang muncul lagi hingga menewaskan Han. Lang juga mengatakan bahwa dirinya hanya membunuh orang-orang yang menindas orang lain. Saat prosesi pemakaman Han diselenggarakan, Rahman menyampaikan bahwa Han telah ia anggap seperti anaknya sendiri. Kehilangan salah satu anggotanya membuat Rahman marah. Ia pun memerintahkan seluruh anggota NTSF untuk membunuh dan menyerang TLM serta siapapun yang berdarah campuran. Saat semua anggota pada melongo, tiba-tiba ya, tanpa diduga-duga, 3 anggota pun harus tewas. Entah siapa yang melakukannya. Rojak yang tidak hadir dalam prosesi pemakaman Han pun membuat Fadli sangat amat curiga. Razak mana? Tak lama setelah berpapasan dengan Rojak, Fadli mengungkapkan bahwa dalam organisasinya ada seorang mata-mata. Namun Fadli tidak bisa menyebutkan namanya. Untuk itu Fadli meminta izin. Ia akan menjebak mata-mata tersebut. Jikalau berhasil, maka Amral ataupun Elang mungkin tidak akan muncul lagi. Suspek tu kau ada bukti ke? Maaf, saya tak boleh bagi tahu. Karena akan melakukan penyergapan, Fadli hanya membawa sebagian kecil anggota untuk membantunya. Ia menjelaskan bahwa terdapat seorang mata-mata di dalam NTSF dan orang yang paling ia curigai adalah Rojak. Namun Li merasa tidak yakin karena Rojak bukanlah seorang berdarah campuran. Akan tetapi Fadli menunjukkan bukti sambil mengatakan bahwa Amral saja yang bukan berdarah campuran bisa berkhianat, apalagi si Rojak itu. Kalau kau nak tahu, Amral pun bukan darah kacukan. Malamnya mereka langsung melakukan perencanaan untuk mengikuti Rojak, sementara Fadli mengintai dengan kamera CCTV bersama Li dari arah lain. SF2 masuk. SF5, aku nampak dia. Dia tengah jumpa 2 orang. Ya, Rojak rupanya menemui anggota TLM, di mana anggota lain langsung menyadap suara mereka. Namun saat Rojak menyadari bahwa ia sedang diawasi, tiba-tiba
Dan ya, sontak Fadli dan yang lain pun kaget ketika Rojak tahu persembunyiannya. Dengan memakan sebuah permen ia menawarkan yang lainnya. Dari sanalah Fadli menduga bahwa Rojak adalah Lang dan Rojak pun mengiyahkannya. Tetapi Aku ulang. Kau boleh buat apa? tak lama setelah itu, anggota Fadli menangkap anggota TLM yang bertemu Rojak, sempat menanyakan rencana Rojak sebenarnya. Namun si anggota tidak menjawab sampai akhirnya Apa plan korang? Pekat! Cakap! Melihat hal tersebut, Li menilai tindakan itu berlebihan. Ia merasa hal itu tidak perlu dilakukan, mengingat dirinya masih pemula dan belum mengetahui hal banyak. Li pun menyatakan ketidaksetujuannya terhadap cara Fadli memperlakukan orang-orang TLM. Keesokan harinya, Fadli bersama timnya menyergap Rojak karena masih mencurigainya sebagai Lang. Bermodalkan sebuah pistol yang diarahkan ke Rojak, Fadli memaksa untuk membuka baju guna memastikan apakah Rojak memiliki tato atau tidak. Kau buka baju kau sekarang. Puas. Akibat penyergapan tersebut, Rojak dibawa untuk diinterogasi mengenai apa yang ia lakukan bersama anggota TLM. Namun Rojak menjelaskan bahwa dirinya hanya menyamar untuk mengumpulkan informasi demi menemukan Lang. Fadli yang berada di tempat itu kemudian menanyakan informasi apa saja yang berhasil didapatkan Rojak, termasuk menyinggung soal sebuah buku yang sempat disebutkan. Rojak pun menyerahkan buku tersebut. Ternyata buku itu adalah catatan investigasinya untuk melacak sebuah lokasi. Dari informasi itu, ia mengetahui bahwa malam ini akan diadakan pertemuan anggota TLM berpangkat tinggi. Mengetahui hal tersebut, Rahman segera bersiap mengumpulkan beberapa anggota untuk melakukan penyerbuan. Rojak sempat ingin ikut serta, namun demi mengantisipasi hal-hal di luar dugaan, ia ditahan untuk sementara waktu. Keesokan harinya, saat persiapan penyerbuan akan dilakukan, Arul tiba-tiba datang untuk ikut membantu. Ia mengungkapkan bahwa Lang ternyata memiliki sebuah buku psikokinesis yang jumlahnya hanya ada 3 di dunia dan salah satunya dimiliki oleh Amral. Arul kembali menyatakan keinginannya untuk ikut dalam penyerbuan tersebut, namun Fadli tetap melarangnya. Tak lama setelah Fadli pergi, Li memberikan sebuah jam tangan kepada Arul sebagai kenang-kenangan jika Li tidak sempat kembali dari sana. Setelah tiba di markas musuh TLM, mereka pun tanpa ragu langsung menyerangnya. Setelah menghabisi anggota TLM, tim Fadli mendadak membeku. Tubuh mereka kaku, tak satu pun mampu bergerak. Sepenuhnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Di sanalah satu persatu anggota tim Fadli dibunuh, termasuk sahabat dekatnya Li. Hutang darah dibayar darah.
Saat tersadar, Fadli mendapati dirinya telah terikat oleh rantai besi. Di hadapannya ada Wong, pemimpin TLM, bersama Jack, tangan kanannya. Wong kemudian mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Selama ini Fadli telah ditipu oleh Rahman. Pada masa lalu, Rahman dan Amral adalah sahabat lama. Namun persahabatan itu retak ketika Rahman memilih orang-orang yang keliru untuk menerima kekuatan psikokinesisnya. Keputusan itu membuat Amral memutuskan hubungan mereka. Dari situlah Amral mendirikan TLM. Namun Rahman yang tak terima atas penolakan tersebut justru membantai seluruh pasukan TLM pada hari itu. Dari sanalah Wong juga menjelaskan bahwa Amral telah meninggal 5 tahun lalu. Ia kemudian menunjukkan sebuah foto istri Amral yang ternyata dibunuh oleh ayah Fadli. Mendengar kenyataan itu, Fadli terdiam, seakan melamun dan tak mampu mencerna apa yang baru saja ia dengar. Melihat keadaannya, Wong pun melepaskan ikatan Fadli sehingga setelah itu, Fadli dibawa ke hadapan sekumpulan anggota TLM yang wajahnya tertutup oleh topeng. Penyamaran itu bukan tanpa alasan. Mereka menutupinya karena takut goyah setelah mendengar fakta mengejutkan yang diungkapkan Wong. Namun, salah satu dari mereka akhirnya membuka topengnya dan mengulurkan tangan untuk berjabat. Fadli hanya terdiam dan tak memberi respon sedikit pun. Bagi dia masa. Di sisi lain, Arul terlihat berada di sebuah pemakaman. Entah apa yang tengah ia lakukan di sana. Sementara itu, di dalam sel tahanan, Japar membebaskan para anggota TLM. Tindakannya sempat dilarang oleh beberapa bawahannya. Namun, Japar menegaskan bahwa mereka harus menuruti perintahnya karena ia adalah wakil pemimpin NTSF. Di balik sel, Rojak yang masih ditahan hanya bisa melirik tajam. Tatapannya penuh dengan sangat curiga. Cukup membuat saya pusing. Keesokan harinya, Rojak menyeret Japar ke hadapan Rahman dan menuduh bahwa mata-mata yang sebenarnya adalah Japar. Rahman terdiam dan tak percaya Japar adalah orang yang selama ini paling setia kepadanya. Di hadapan Rahman, Japar akhirnya angkat bicara, memintanya untuk menghentikan pertikaian antara NTSF dan TLM. Bahkan Rahman juga yang telah membunuh Alan yang ternyata bukan Amral. Mendengar hal itu, emosi Rahman meledak. Ia menangis mengingat bagaimana NTSF telah mereka bangun sejak lama hingga mencapai kejayaannya. Saat Japar kembali mencoba menasihati untuk terakhir kalinya, tiba-tiba dari situ Rojak mengusulkan agar mereka kembali menyerbu anggota TLM. Namun usulan itu disambut keraguan. Setiap informasi yang selama ini diberikan Rojak selalu berujung pada kematian anggota mereka sendiri. Meski begitu, untuk rencana kali ini, Rojak menyatakan akan membawa seseorang bernama Sarah dengan tujuan membujuk dan mempengaruhi para anggota TLM. Kembali ke Fadli yang masih belum mampu menerima fakta kebenaran dari Wong. Saat ia sedang melamun, Rojak datang menghampirinya. Rojak telah mengetahui bahwa Fadli sempat bertemu dengan Wong. Ia juga menegaskan bahwa NTSF tidak sepenuhnya bersalah. Namun TLM pun sama bebasnya melakukan apa saja tanpa adanya pengawasan hukum. Mendengar hal itu, Fadli mempertanyakan sebenarnya Rojak berada di pihak siapa. Di saat yang sama, Rojak memberikan sebuah informasi penting mengenai keberadaan Elang yang dikabarkan akan melakukan negosiasi pada malam hari dan juga memberitahu tentang kelemahan Elang. Pada malam harinya, Elang terlihat menemui Jack tangan kanan Wong. Elang memberi peringatan kepada Jack agar membatalkan pertemuan antara NTSF dan TLM. Namun Jack yang sudah muak terhadap NTSF justru meminta agar mereka segera dilumat habis dan menuntut buku psikokinesis tersebut. Elang menegaskan bahwa buku itu bukan berada padanya, melainkan di tangan Wong. Tak lama setelah itu, para anggota TLM mulai merasa resah karena Jack dan Wong tidak kunjung hadir dalam sesi pertemuan. Di saat yang sama, anggota NTSF
NTSF datang untuk melakukan negosiasi damai. Mereka membawa Sarah sebagai jaminan untuk meyakinkan anggota TLM demi menunjukkan itikat baik. Anggota NTSF melucuti senjata mereka. Hal itu membuat 4 anggota TLM akhirnya turun dan bersedia berdamai. Tetapi aku percaya kau. Jangan risau. di tengah peperangan yang terjadi, terlihat Jack menemui Wong. Jack mengatakan bahwa ia menemui buku tersebut di dalam kamarnya. Namun Wong berkata jangan main-main dengan buku tersebut, dikarenakan buku itu sangat berbahaya. Sementara itu Rojak yang akan menemui Rahman dihalangi oleh anak buahnya sehingga... Arahan itu orang mas diri. Apa dapat jumpa dia malam ni? Sengaja gaduh, tapi korang yang minta. Setelah berhasil masuk ke dalam ruangan Rahman, Rojak yang menenteng senjata menyatakan bahwa ia tidak ingin lagi mengikuti perintah Rahman karena telah lelah. Disitulah pengkhianatan Rojak terjadi. Mendengar hal tersebut, Rahman tampak tenang dan sama sekali tidak panik. Ia justru terlihat kecewa pada dirinya sendiri. Rahman kemudian menyerahkan tahtanya kepada Rojak. Namun dengan satu syarat, sambil melepaskan cincin dari jarinya, Rahman berkata bahwa Rojak boleh menduduki posisinya asalkan menghancurkan cincin tersebut. Rojak pun menjawab bahwa hal itu mustahil baginya. Yang ia tidak butuhkan bukanlah cincin, melainkan Rahman sendiri. Sampai akhirnya Kata-kata akhir. dan ya, setelah Rojak mengenakan cincin tersebut, Jack tiba-tiba muncul sambil membawa buku terlarang psikokinesis. Tak hanya itu, ia juga telah membunuh Wong. Terungkaplah bahwa Jack ternyata bekerja sama dengan Rojak untuk menguasai NTSF. Kembali ke para anggota yang berperang, Sarah yang baru bangun akibat ledakan, ia mendapati ternyata anggotanya sudah pada tewas. Di mana saat Sarah dan 3 lainnya yang terluka parah sedang istirahat sejenak, disitulah satu anggota TLM muncul ingin menghabisi mereka. Tetapi ya, datanglah Fadli yang menyuruh anggotanya untuk segera pergi, dan juga anggota TLM yang masih dalam genggamannya disuruh untuk pergi juga jika ingin selamat. Tak lama setelah itu, saat Fadli tengah menyaksikan rekan-rekannya tewas, tiba-tiba Lang muncul dan inilah yang terjadi. Akan mati. Sempat akan menyerang secara langsung, Fadli teringat perkataan Rojak yang waktu itu diberitahu kelemahan Lang dan... Dia bagi kau nampak benda yang tak ada. Psychokinesis is advanced telekinesis. Di tengah petir yang menyambar-nyambar dan hujan yang mengguyur jalan, mereka saling bertatapan. Namun tak lama kemudian, Arul datang dan menyatakan bahwa ia telah mengetahui kebenaran tentang Li. Arul mengungkapkan bahwa Li sebenarnya adalah adik Fadli. Ia mengetahui hal itu dari bekas luka di tangan Li yang selama ini selalu ditutupi dengan jam tangan. Luka tersebut berasal dari masa kecil mereka ketika Fadli tanpa sengaja melukai Li menggunakan kekuatan telekinesisnya. Saat itu ayah mereka segera membawa Li ke rumah sakit. Namun di perjalanan ayah mereka diculik oleh Amral. Penculikan itu bukan tanpa alasan. Amral sebenarnya ingin memperingatkan ayah Fadli untuk berhenti mengikuti
mengikuti Rahman yang menurutnya telah terobsesi dengan kekuasaan. Disitulah ayah mereka mengakui bahwa dialah yang telah menembak istri Amral. Mendengar pengakuan tersebut, Amral sangat marah namun tak mampu berbuat apa-apa. Ayah Fadli kemudian berkata bahwa jika Amral menginginkan balas dendam, maka tembaklah dirinya saja asalkan jangan menyakiti anaknya. Saat itu Li di dalam mobil lainnya yang terlihat dari kejauhan. Amral yang tak sanggup menahan emosinya akhirnya memilih untuk pergi. Tak lama kemudian mobilnya meledak. Sejak kejadian itulah Li dibawa oleh Amral dan dibesarkan olehnya hingga sampai sekarang. Aku nak kau hidup. Li adik kau. Ya. Tak mungkin. Li juga mengatakan bahwa ia selalu melihat kekejaman NTSF yang selalu membunuh orang berdarah campuran. Ia juga melihat betapa bodohnya orang-orang NTSF yang mengikuti perintah tapi tak berpikir panjang. Di situ Arul mencoba menghentikan Li, tetapi Li berkata dia bukan Li, dia adalah Lang, anak Amral, dan Kita semua kawan, Lee. Stop this, Lee. Aku hilang anak Amral. Stop this, Lee. ya, dari serangan tadi, naasnya Arul harus tercucuk besi. Melihat itu Fadli sangat amat murka kepada Li. Sempat ingin ia habisi, tetapi Arul mengatakan jangan karena Fadli sudah berjanji jika Arul berhasil menemukan adiknya, Fadli tidak usah membunuh. Dari situ Fadli tak kuat menahan emosinya. Singkat cerita, terlihat Rojak sudah menjadi pemimpin anggota NTSF. Ia berencana untuk menghancurkan seluruh dunia dan Tinggi dalam dunia telekinesis. Mamat, ending yang cukup membagongkan. Note yang bisa kita ambil dari film ini adalah kekuatan terbesar dalam cerita ini bukanlah telekinesis, pirokinesis ataupun kemampuan manipulasi realitas. Kekuatan terbesar adalah pilihan. Cerita ini ingin menunjukkan bahwa ketika manusia diberi kekuatan luar biasa, yang diuji bukan seberapa kuat mereka, melainkan seberapa manusiawi mereka tetap bisa bertahan. NTSF dan TLM bukan sekedar dua organisasi yang berperang, mereka adalah dua wajah ketakutan yang sama loh. Takut kehilangan kendali dan takut pada perbedaan, takut mengakui bahwa mereka salah. Rahman percaya keteraturan hanya bisa dijaga dengan kekerasan. Amral percaya kebebasan harus direbut dengan perlawanan. Namun di tengah semua itu, Fadli berdiri sebagai simbol manusia yang terjebak di antara dendam dan kebenaran. Ia tumbuh dengan kebohongan, dibentuk oleh kebencian, dan kehilangan hampir semua yang ia cintai. Namun tetap dipaksa untuk memilih apakah ia akan menjadi seperti monster, seperti sistem yang membesarkannya, atau manusia yang berani menghentikan siklus darah. Oke guys, segitu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Like lah jika kalian suka, subscribe juga biar tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari NH Film. Bye bye semuanya. Makasih ya guys. Aduh, aku lagi sakit loh guys.